Saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Saya kira ntar lagi 2 hari lagi Presiden bilang ya kita teruskan vaksin Nusantara karena itu adalah karya anak bangsa tuh. Jadi Presiden justru akan pakai isu nasionalisme karena beliau kan cuma itu, narasinya kan cuma itu kan. Dia nggak mau tahu itu ada perselisihan. Yang penting dia tampil gitu. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Walaupun dengan alasan yang agak konyol. Tapi kalau kita cara menangani corona masih penuh dengan disinformasi, tidak memberikan fakta yang benar, tidak melakukan hal yang apa diperlukan, makin lama ini makin panjang, ekonominya akan lebih ribet, yang berguguran makin banyak. Wah, ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi. Kok nggak belajar dari sejarah? Pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Andi Arief tanya Presiden Jokowi, sebenarnya stok vaksin ada apa enggak? Jawab yang jujur. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan ketersediaan vaksin COVID bagi rakyat Indonesia. Andi meminta Presiden Jokowi berterus terang apakah stok vaksin COVID masih ada atau tidak. Apapun putusan Pak Jokowi soal menangani pandemi ini, saya berharap satu hal. Mohon terus terang sebenarnya. Stok vaksin ada apa enggak? Andi mempertanyakan hal itu karena ia mengaku mendengar kabar bahwa jumlah masyarakat divaksin tak seindah yang disampaikan Jokowi. Sebelumnya, Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada masalah soal stok vaksin. Pasalnya, Luhut menyebut pemerintah telah mengamankan stok vaksin sebanyak 480 juta dosis. Dengan pasokan sebanyak itu, maka vaksinasi COVID bisa dikebut. Luhut memaparkan rata-rata vaksinasi pada Juni ini telah mencapai 1 juta per hari. Pihaknya menargetkan 31 juta vaksin disuntikan pada bulan ini. Untuk vaksinasi, Juli ini rata-rata 1 juta per hari saya laporkan. Kadang-kadang bisa 1 juta, kadang-kadang lebih, kadang-kadang di bawah. Kita ingin 31 juta vaksinasi bulan ini. Vaksin dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Begitulah jelasnya. Diketahui pemerintah melaporkan bahwa hingga 17 Juli jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin. Dosis pertama yakni sebesar 41.268.000 orang atau 19,82%. Sementara jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 16.217.000 orang atau 7,79%. Pemerintah menargetkan 181 juta orang divaksin secara nasional. Jumlah ini setara dengan 70% penduduk Indonesia. Presiden Jokowi akhir-akhir ini kerap kali dikritik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai universitas. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kritik The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kritik The King of Lip Service dari BEM UI. Selain itu, dari BEM UI juga jadi kembali kritik dari BEM Universitas Udayana. Melalui akun Twitter resmi BEM Udayana, menobatkan Jokowi sebagai the guardian of oligarch alias penjaga oligarki. Akun Twitter itu menuliskan sebentar lagi Indonesia akan menginjak usia ke-76 tahun. Namun kehadiran keadilan semakin luntur. Sebab kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. The Guardian of Oligarch, hidup rakyat Indonesia, salam perjuangan. Dalam umurnya sebentar lagi menginjak 76 tahun, kehadiran keadilan di muka bumi pertiwi ini semakin luntur. Ketika kebijakan yang dibuat pemerintah malah tidak menghiraukan kesejahteraan dari rakyatnya. Begitulah cuit akun tersebut. Selain itu, BEM Udayana juga menyoroti RUU KPK yang mereka nilai mengutamakan koruptor dan kepentingan korporat. RUU KPK yang membuat koruptor bebas melanglang buana. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan korporat dan menginjak-injak lingkungan. Represi kebebasan sipil yang seharusnya merupakan hal tabu dalam sebuah negara demokrasi. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah yang saat ini seolah lupa dengan tanggung jawabnya. Ketika semua tragedi ini terjadi, masyarakat mempertanyakan keterpihakan pemerintah sebagai wakil rakyat.
yang dipercayai oleh masyarakat sendiri untuk menjunjung keadilan di negeri tercinta ini. Namun naas, pemerintah dirasa sudah mabuk dengan kekuasaan yang mereka miliki. Di akhir cuitannya mereka membahas mengenai kekuatan oligarki yang dianggap membayangi pemerintah. Ketika semua langkah yang diambil pemerintah memiliki bayangan para oligarki busuk di belakangnya, maka sudah jelaslah peran para penguasa tersebut sebagai the guardian of oligarch. Begitulah ketik akun tersebut. Ex-Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari belak-belakan membongkar siapa biang keladi dari pandemi COVID-19 yang menewaskan jutaan umat manusia hingga saat ini. Siti Fadila menyebut pandemi saat ini banyak orang mengira dalangnya adalah Cina atau Amerika. Alasan Cina dan Amerika bukan biang kerok dari pandemi COVID yang sudah menyusahkan penduduk dunia saat ini, karena hingga saat ini kedua negara itu terus berkelahi. Siti Fadila mengakui cara berpikirnya mungkin agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang yang menuding aktornya adalah kedua negara. Memang, selama ini terkesan publik internasional pasti menuding Cina atau Amerika di balik pandemi COVID ini. Saya tidak menceritakan di sini, itu barangkali pandangan-pandangan saya karena waktu flu burung, flu babi, ini agak-agak sama. Begitulah ujarnya. Saat ditanya hingga saat ini, banyak pihak yang masih mempertanyakan sebetulnya COVID ini alamiah atau perang biologi. Secara tegas, Siti Fadila menyebut tidak alami. Siti Fadila menjawab bahwa jika dianalisa dari segi kesehatan pandemi, ini tidak alami dan ada yang mengaturnya. Lebih lanjut, Siti Fadila mengatakan pandemi atau pandemi yang dipahami selama ini, sebab, lanjut Siti Fadila, pandemik atau pandemi yang dipahami selama ini harus memenuhi beberapa syarat. Pandemi COVID saat ini tidak seperti yang kita alami. Pandemi COVID-19 saat ini tidak seperti yang dia pahami. Pandemik itu harus memenuhi syarat. Misalkan, infeksi dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Tapi sampai sekarang COVID-19 belum tahu dari mana sih. Begitulah ungkapnya. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Selamat Budiarto menyatakan pandemi virus COVID-19 di Indonesia belum terkendali. Hal itu sekaligus mematahkan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyebut penanganan COVID-19 terkendali. Menurut Selamat, klaim pandemi terkendali itu berkaitan dengan penambah tenaga kesehatan, kebutuhan oksigen, obat-obatan, dan pembayaran terhadap rumah sakit. Hingga saat ini, pemerintah masih memiliki utang sekitar 6,5 triliun terhadap sejumlah rumah sakit. Jumlah itu merupakan utang tahun 2020 yang harus dibayarkan. Masih ada yang belum dibayar dari 2020. Jumlahnya 6,5 triliun. Itu juga ada yang disputed. Kalau rumah sakit belum dibayar, dokternya juga belum. Begitulah kata Selamat. Selamat juga menjelaskan bahwa saat ini situasi di lapangan masih banyak rumah sakit yang kewalahan dalam penanganan COVID-19 akibat terus bertambahnya pasien. Sementara tenaga kesehatan semakin berkurang. Rumah sakitnya sampai saat ini masih kewalahan, tenaga kesehatan berkurang, baik dokter maupun non-dokter. Ungkap Selamat. Selain itu, obat-obatan di lapangan juga masih sulit dicari, bahkan kebutuhan oksigen juga belum tercukupi sesuai kebutuhan. Dari situ menurut Selamat, klaim yang disampaikan pemerintah tidak terjadi di lapangan. Meski sejumlah gedung digunakan untuk penanganan COVID-19, hal itu juga belum menjawab upaya pengendalian COVID-19. Selamat juga menilai penambahan rumah sakit merupakan hal yang sia-sia jika pemerintah tidak menambah fasilitas dan nakes sesuai kebutuhan. Buat apa tambah rumah sakit darurat tapi tenaga kesehatan tidak ada, obat tidak ada, oksigen tidak ada, buat apa? Ucap Selamat. COVID-19 bisa dikatakan terkendali, sambung Selamat, jika angka kesakitan infeksi turun. Namun sebaliknya angka kesakitan dan kematian terus mengalami peningkatan. Berarti kan infeksi bisa disimpulkan belum terkendali. Akhirnya ini kita nyatakan bahwa pandemi belum terkendali. Begitulah ungkapnya. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjawab sejumlah kritik dari berbagai pihak yang menyebut pemerintah tidak dapat mengendalikan pandemi COVID-19. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 12 Juli.